Nilam! Ini, Mbak. Aku udah lapar. Ini makanannya. Mbak, makan ya. Mbak, makan. Apaan ini? Kok begini? Iya, Mas. Tadi saya udah bikin capek-capek, Mas. Saya harus pergi abis ini. Kok mau makannya? Makanan orang susah begini kasihin saya. Apaan kamu? Mas, kita kan emang udah susah. Kamu berani ngejawab ya? Berani ngejawab kamu ya? Aku gak suka, tahu? Aku mau makan di luar. Minta duit? Nggak ada uang, Mas. Saya belum dikasih uang. Di! Kamu jangan goyang-goyang aja. Mbak, ayo makan ya. Ayo buruan makan, soalnya saya habis ini harus mandiin Mbak. Terus saya harus pergi kerja ya. Ayo sini. Kak! Mbak, ayo dong Mbak, makan sedikit. Kamu makan. Makan. Biar jinak. Mbak, ayo Mbak ya. Ayo Mbak, makan sedikit aja. Kok nggak mandi yuk? Mandi yuk sekarang ya, mandi yuk Mbak. Yuk mandi yuk. Ayo Mbak ya mandi ya. Ayo. Saya harus pergi soalnya Mbak, saya harus kerja. Ya. Kamu tuh yang mandi. Kamu tuh jorok, cicik. Kamu yang mandi. Enak aja suruh aku yang mandi. Yang kotor tuh kamu pelakor, bukan aku. Aku tuh suci. Kamu tuh najis. Kata-kata Nasrat. Bapak, saya minta maaf Pak, saya telat Pak, saya mohon maaf banget Pak. Udah kamu hari ini udah gak kerja sini lagi deh. Terlambat kamu. Jangan dong Pak, saya baru kali ini aja telat, saya mohon maaf Pak, saya nggak akan telat lagi, saya janji Pak. Alah, kamu alasan aja. Udah, Rin. Gaji kamu nih yang untuk hari ini aja nih. Udah sana. Ya Allah, kalau aku dipecat lagi, pasti Mas Saiful bakal marah dan nyiksa aku lagi. Minum? Maaf ya Mas, rumahnya kecil. Udah nggak apa-apa, santai aja. Nah, sebentar ya Mas. Pelakor udah pulang. Salam tempo lagi. Siapa itu? Laki-laki yang menyakiti aku. Pergi! Nggak apa-apa kok, itu teman. Takut. Maaf ya Mas, itu tadi istri pertamanya Mas Saiful. Saya kira dulu Mas Saiful itu menikahi saya karena cinta. Tapi ternyata untuk ngerawat istrinya yang udah gak waras. Kamu yang sabar ya. Aku tahu ini pasti berat kok. Tapi aku yakin kamu itu wanita yang hebat. Saat itu sebenarnya aku senang bertemu lagi dengan Fatir. Aku berharap dia memaafkan kesalahanku dahulu. Tapi ternyata semua tak seperti yang aku inginkan. Fatir sudah berubah. Lihat aja Nila. Aku akan bikin kamu hancur. Aku juga yakin kamu pasti bisa ngelewatin ini semua. Aku pulang dulu ya. Udah malam. Makasih ya Mas. Jangan ya. Ya ampun. Kalau aja aku bisa hidup bersama-sama Mas Fatir, pasti hidup aku akan bahagia. Dia datang ke kehidupanku. Ternyata bukan untuk memperbaiki semua, tapi awal menghancurkan semuanya. Pak, tunggu Pak. Ngapain Pak?
Ngapain segat gua? Hah? Mau ngerampok? Gua udah gak punya duit. Saya mau menunjukkan sesuatu sama Bapak. Apa? Ini, Pak. Foto. Kurang ajar. Jadi perempuan itu berani bawa laki-laki lain ke rumah gua. Kirim ke nomor gua. Oke, Pak. Makasih. Ya, Pak. Makasih. Saya kirim, Pak. Ya. Ini apa ini? Lihat. Apa itu? Apa? Ini apa? Saya nggak ngerti, Mas. Nggak ngerti. Kamu udah berani kurang ajar ya? Kamu udah berani selingkuh ya? Enggak, Mas, Iya. enggak. Enggak. Masuk. Nggak mau, Mas. Kenapa sih selalu nyiksa saya? Saya nggak mau, Mas. Masuk ya? Nggak mau. Masuk! Nggak mau, Mas. Sini kau. Nggak mau, Mas. Kenapa aku selalu dengerin kamu, Mas? Terus kenapa kamu? Hah? Terus kenapa kamu selingkuh? Hah? Kenapa? Aku udah bilang sama kamu. Kita itu tidak akan pernah bercerai sebelum salah satu di antara kita ada yang mati, tahu? Mas, aku nggak selingkuh dari kamu. Aku bener-bener nggak selingkuh. Dia itu cuma nenangin aku. Cuma nenangin aku gak percaya. Gak usah nangis ya. Tapi kamu tetap pelakor. Pelakor kamu ya. Balik kamu dari sekali. Apa kamu bilang? Ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Beri hamba ketabahan dan kesabaran menghadapi semua ini. Kamu harus pergi dari sini. Kamu harus pergi dari sini. Kalau aku kabur, Mbak harus kabur juga ya. Mbak harus sembuh, Mbak. Mbak kabur juga ya, Mbak. Aku bisa sembuh. Bisa sembuh, Mbak. Bisa. Kita kan coba supaya Mbak bisa sembuh ya. Ayo, sebentar lagi. Ayo, sebentar lagi mau berangkat. Sebentar lagi mau berangkat. Ayo, sebentar lagi mau berangkat. Sebentar lagi mau berangkat, teman. Kamu kenapa dipotong? Nggak apa-apa, Pak. Biar enak aja kerjanya, nyaman gitu. Yaudah, kamu lanjutin lagi kerjanya ya. Iya, Pak. Ayo. Sebentar lagi mau berangkat. Halo Nilap. Sepertinya kamu bahagia banget ya pagi ini. Kamu ya yang udah nunjukin foto ke suami aku, iya kan? Kamu sengaja bikin suami aku marah. Iya. Aku yang ngelakuin itu semua. Kenapa sih masalah aku apa sama kamu? Ibu aku meninggal karena dibakar ayah kamu. Aku kehilangan ibu aku. Aku kehilangan semuanya. Ibu Fatir dibakar ayah. Nggak mungkin. Ini pasti bohong. Mas, kamu bohong, Mas. Ayah aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Oh, ya udah. Kalau kamu nggak percaya, kamu datang aja ke kuburan ibu aku. Kamu ingat ya,
Aku nggak akan pernah berhenti nyakitin kamu sampai kamu mati. Supaya apa? Supaya kamu bisa minta maaf sama ibu aku di alam sana. Sedalam itu kebencian Mas Fatir sama aku. Kamu sudah lama gak ada kabarnya, nak. Ayah, aku udah gak mau di sini lagi ya, Ayah. Aku mau pulang, aku udah gak sanggup ya. Ya tiap hari Mas Saiful itu mukulin aku, nyakitin aku. Dan semenjak dia bangkrut, aku disuruh kerja ya. Dan aku juga disuruh ngerawat istri pertamanya Mas Saiful yang udah sakit jiwa. Aku udah gak sanggup ya. Kamu tenang, nak, tenang. Kami akan segera ke Jakarta menjemput kamu. Dia disiksa. Permisi, Pak. Ya Pak, ada apa Pak? Saya mau nanya, Bapak tahu alamat ini? Coba Pak saya lihat Pak. Iya. Oh, alamat ini. Ngapain Bapak kesini Pak? Rumahnya udah beda pemiliknya Pak. Sudah dijual. Sudah dijual? Iya Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa pingsan? Astagfirullahaladzim. Nilam. Anakku sayang, bangun. Nilam. Nilam bangun sayang. Harus kita bawa ke rumah sakit. Iya Pak. Nilam. Pak, untuk anak ibu ini sebaiknya mengambil bed rest. Dia kecapean dan terlalu sering mendapat penyiksaan dalam hidupnya. Saya merekomendasikan kalau Bapak sama Ibu mempunyai kampung halaman, sebaiknya anak Ibu istirahat dulu di sana untuk memulihkan traumanya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Iya, tapi beruntungnya Ibu ini kuat sekali. Dia bisa menahan diri dan survive terhadap hidupnya sendiri. Dan satu orang lagi. Satu orang lagi? Maksud dokter apa? Sebelumnya saya minta maaf karena harus memberitahukan berita duka ini. Sedangkan anak bapak dan ibu masih dalam keadaan sakit. Sebenarnya anak ibu dalam keadaan hamil. Tapi dia sering mendapat penyiksaan dan sering terjatuh. Karena terjatuh kemarin, janinnya tidak bisa diselamatkan. Jadi dia keguguran maksudnya? Iya Pak, janinnya sangat lemah karena sering disuruh bekerja dan menahan siksaan yang diterimanya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Ya Allah sayang. Ibu pikir kamu udah bahagia sama suami kamu nak. Sampai separah itu. Tante. Jangan pukul saya lagi, jangan. Ampun Mas. Ampun. Tenang sayang, tenang sayang. Ada ibu, ada bapak di sini sayang. Sabar ya, sabar sayang. Ya Allah. Maafin ayah. Nilam, ini semua juga karena ayah. Sabar nak, sabar sayang. Ayah bersalah sama kamu, nak. Oh. Kurang ajar kamu. Kamu sudah menyiksa anakku Nilam. Sampai dia keguguran. Aku bisa laporkan kamu ke polisi dengan kasus KDRT. Oh. Jadi itu balasannya dari kamu. Hah?
Itu balasan kamu karena aku sudah bantu kamu. Ya, begitu. Ngapain kamu kesini? Kamu udah. Tentu aku sudah kenal dia. Dia mantan pacar Nilam anakku. Dia yang bawa kabur Nilam waktu kamu mau menikah dengan dia. Ayo udah ya, Mas Fatir. Awas, sekali lagi kamu dekat Nilam, kamu akan bernasib sama dengan ibu. Kamu apain ibu saya? Kamu tahu? Ya. Ayo. Diam. Kamu sengaja, sengaja deketin aku buat nipu aku. Ya. Kamu sengaja deketin aku buat hancurin aku. Ya, begitu. Iya. Sengaja kamu ya? Iya. Kamu sengaja ya? Sengaja kamu ya? Pul, dengerin dulu. Nipu kamu bilang, hah? Apa buktinya? Kalau kamu berbicara seperti itu tanpa ada bukti, aku bisa nuntut kamu atas pencemaran nama baik. Tolong saya. Itu dia orang, Pak. Tolong. Pak. Tolong berapa? Nggak bisa. Tolong anak saya di dalam. Ayo kita masuk. Nilam. Keluar, Nilam. Nilam, keluar, Nilam. Tolong. Iya. Pak. Apinya sudah makin membesar. Iya. Tuh. Kalau kita belum saya bahaya, Pak. Kita panggil damkar aja, Pak. Betul. Kalian panggil damkar. Cepat. Aduh, Pak. Gimana kita, Pak? Keluar, Nila. Sekarang dendamku sudah terbalas. Ada yang yakin sama saya. Kang Nilam, kami belum menemukan, Pak. Aminah. Aku senang semua akhirnya berakhir. Tidak apa-apa, tubuhku tidak sempurna lagi. Tapi pastinya aku sudah bisa bebas dari semua penyiksaan suamiku dan menikmati sisa hidupku bersama ayah dan ibuku. Kadang kita tidak pernah tahu apakah yang terjadi membuat kita paham bahwa hidup memberikan banyak pelajaran. Salah satunya kesabaran dan keikhlasan. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberikan aku kesempatan kedua untuk hidup lagi. Untuk menebus semua kesalahanku di masa lalu. Sekarang aku udah cacat. Gak ada lagi yang membalas dendam ke aku. Kan aku udah buruk rupa. Tapi itu gak masalah di mata Allah.